Khadijah, Asia, Aminah, Ruqayyah, Zainab. Nah, kan jelas itu teladan-teladan terbaik wanita mulia sepanjang masa. Kalau sekarang coba lihat tahap apa yang ada. Nah, Bapak Ibu. Jadi ini nama apa kalau artinya nggak ada? Cuma biasa sama orang. Bagaimana wajib nggak diganti nama? Tidak wajib Bapak Ibu. Cuma disunnahkan untuk mengganti nama-nama yang makruh. Tapi kalau nama-nama yang haram wajib untuk diganti. Jadi berubah nama bapak, berubah namanya, dan diberi nama yang bagus. Karena banyak kejadian begitu. Dulu ada kawan saya almarhum Ustaz Haji Pandi Bilham Lubis. Ingat Bapak Ibu? Nah, Ustaz Pandi Bilham Lubis itu kalau ditanya, Ustaz apa artinya nama Pandi Bilham Lubis? Enaknya dipanggil, memang sedap. Tapi artinya apa? Aku tak tahu. Jadi, kutanyalah sama Maya. Oh begitu namanya. Dijawablah sama ayahnya, Pandi Pancasila Abadi. Ayah ketua PP. Pandi Pancasila Abadi. Bilham itu nama aku. Nah, Bilham nama ayah dekat entah Firman apa. Nah, sementara nama mamanya kami tidak tahu Bilham. Jadi kita namanya Pandi Bilham. Waktu pergi haji diganti nama orang. Muhammad apa? Ahmad dan orang lagi. Tidak itu dibilang orang tidak lagi. Nah ini pentingnya sama kita ya untuk diperhatikan. Karena di yaumil kiamah nanti kita akan dipanggil dengan nama atau nenek moyang kita. Maka Rasulullah suruh baguskan nama kita. Andai kan nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kita dipanggil. Nah, Bapak Ibu, siapa namanya? Contoh ini kan tersinggung, siapa namanya? Cepot masuk surga. Kan mana itu? Cepot masuk surga. Enggak keren itu. Makanya suruh Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum fahassinu asma'akum. Nanti kau akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama aku dari moyang, yaitu nama para nabi. Fahassinu asma'akum, baguskan nama kamu. Makanya disuruh tabalkan nama itu bagus-bagus, jangan copot nama laki sikit, nama ini sikit. Nah, lakinya Baskoro, bininya Komalia, anak Baskoro. Apa guna begitu? Nah, jangan copot Bapak Ibu, betul-betul. Nah, gunanya apa? Andai kan nanti dia terakhir masuk surga, sudah kena timbal dulu neraka, ada dosa. Tapi imannya masih ada, secuil begitu. Disuruh Allah kepada mereka memasukkan dulu orang yang ada imannya walaupun sedikit masuk ke dalam surga. Tapi dulukan yang namanya ada namaku dan nama Nabi. Masuklah mereka ke dalam surga, dikorek-korek. Begitu ditarik, begitu keluar namanya sangkot, ada dia. Dengan namanya lain. Untuk mencari Abdurrahman, Abdulman. Tentu tiba-tiba. Seharusnya bisa dia masuk surga Bapak Ibu. Belakangan dia didulukan yang ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Nah itu namanya penting ini. Kalau yang udah berlalu adalah. Nah kalau seandainya namanya udah tanggung begitu, udah. Ada dulu bertanya sama saya, guru apa ini guru Imam Muhammad Ustaz Regen. Aku kan nama Regen, cuma Regen itu apa? Dan begitu. Nah, jadi cuma ini, aku tak tahu, coba lihat dari bahasa apa? Dari bahasa apa atau dari bahasa yang lain? Asalkan artinya bagus bisa ganti. Tapi kalau artinya nggak bagus baru diganti Bapak. Bahkan makruh kita mengasih nama anak kalau artinya terlalu bagus. Contoh apa? Aplah anak perempuan. Aplah itu artinya paling beruntung itu makruh. Kenapa? Karena mana tahu ya tidak sampai tak beruntung. Tapi namanya aplah paling beruntung ternyata dulu sampai nggak beruntungnya. Nah, makanya makruh.
Ingat baik-baik. Ini masalah kedua ya. Kemudian masalah yang ketiga, hukum menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ini bagi musafir. Kalau kita ini nggak musafir, Bapak Ibu, nggak terbayangkan ini. Siapa yang biasa musafir, sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi orang mukim. Bagi orang musafir, Ustaz, kalau seandainya dia pergilah di perjalanan di hari Jumat, wajib nggak ada sholat Jumat? Tengok dulu Bapak Ibu, dia berangkat jam berapa? Kalau dia berangkat ke tengah malam, tak wajib sholat Jumat. Besok Jumat, malam ini, malam Jumat, berangkatnya jam 12 malam, tak wajib sholat Jumat. Sholat zuhur saja, karena musafir itu bisa mengumpulkan Jumat. Tapi ketika kita mendengar berita keluarga meninggal umpamanya pagi dari Jumat, kan bergerak sesudah azan subuh, jam 8 jam 9 berangkat naik bus. Kalau begitu modelnya, wajib dia berhenti di jalan untuk mengerjakan sholat Jumat bagi laki-laki. Bagi laki-laki, kalau sudah keluar dari rumah, sudah lewat azan subuh di hari Jumat. Kalau belum lewat azan subuh, tak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sudah lewat azan subuh hari Jumat, wajib sholat Jumat. Berhenti. Nah, kalau semalam kita naik bus, kita sudah berhenti. Oh supir, berhenti dulu. Sholat Jumat tunggu dulu 1 jam. Aku tanggung biaya kerugian. Mau kan supir? Tapi kalau sempat nggak ditanggung, supir berhenti kan tunggu sampai selesai sholat Jumat. Apa yang supir dulu bukan hati keluarga berangkat tinggalkannya. Jadi situ berarti 2 kali kan kena duit untuk ongkos. Kalau nggak sholat Jumat dosa, kita kerjakan zuhur dosa, bagaimana? Berdosa. Karena sholat Jumat itu laki-laki wajib, tak bisa ditempel dengan sholat zuhur walaupun alasannya musafir Bapak Ibu. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau berangkat dan sudah azan subuh di hari Jumat, wajib berhenti untuk mengerjakan sholat Jumat. Kalau ditempel dengan sholat zuhur, memang bisa dia mengerjakan zuhur Bapak Ibu, cuma dia sudah berdosa tidak Jumat tersebut. Jadi yang menjadi masalah, dia berhentilah di satu masjid, berlangsung sholat Jumat, dia musafir. Apa bisa Ustaz aku jamakkan sholat Jumatku ini dengan sholat asar? Nanti aku tak pernah lagi berhenti lagi asar, karena sudah dijamakkan di waktu Jumat. Selama hari ini Bapak Ibu, kita tahu kan kalau jamak itu kan tidak ada ketentuannya. Mana coba? Zuhur, asar, zuhur, maghrib, isya. Ini yang boleh jamak. Asar ke maghrib boleh jamak? Nggak boleh. Karena pasangannya bukan itu. Pasangannya zuhur, asar, zuhur, maghrib, isya. Jadi kalau begini model dosa kemana? Ini Jumat dijamakkan dengan asar. Rakaat saja sudah berbeda. Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Sementara zuhur 4 rakaat. Kalau kita hitung secara logika, kita pikir-pikir rasanya tidak cocok. Tapi kalau logika kita mainkan. Tapi yang ditengok di sini Bapak Ibu, hadis fatwa ulama. Apa kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Muqtamad Usadu? Beliau jelaskan, warada fil hadisain as-sabiqain anna as-salawat allati yasibu ayat jama'a bainahuma hiya az-zuhur ma'al asri taqdiman fi waqtil ula wa ta'khiran fi waqtis tsaniyah wal jum'ah kasuri fi jam'i taqdim sawa'un fi safari aw bil matari lakin yang tadi ta'khir. Nah ini kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili hadis Syekh. Apa kata beliau? Dari 2 hadis yang sudah disebutkan bahwa zuhur itu dijamak beserta asar dan dalam jamak takdim dan jamak
takhir bisa. Demikian juga Jumat. Jumat seperti zuhur, tapi hanya jamak takdim. Jadi kalau begitu Bapak Ibu berarti boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Tapi ingat jamak takdim. Tak boleh jamak takhir. Jangan pula dia sholat Jumat nanti asar dijamakkan jadi nanti nggak bisa. Makanya disuruh jamak takdim. Ikut di masjid, sengaja aku sholat Jumat, kujamakkan ke asar. Jamak disebutkan kujamakkan ke asar. Jadi makmum 2 rakaat karena Allah, Allah Akbar, selesai. Begitu salam imam, dia baru kita itu mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Biarlah Jumatnya 2 rakaat, asarnya 4 rakaat. Praktek seperti ini dibenarkan. Ini satu keringanan bagi orang musafir. Jadi biar kita paham dalam masalah ini, saya hanya usulkan bermusafirlah. Bermusafir, makanya sekali-sekali perlu juga berjalan jauh-jauh. Naik tol sekarang udah bisa, pokoknya 85 km udah berlaku jamak sama kosor. Medan